Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, Masya Allah hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah emang boleh hidup secapek ini. Masya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapat tadi di segmen pertama dari guru-guru kita. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Ya Allah Ustadz, saya tiap hari tuh ya lihat di sosial media gitu banyak anak-anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Ada anak kecil yang di rumah sakit, dia nyari orang tuanya kemana, kehilangan orang tuanya. Ya Allah, mudah-mudahan kita doakan ya saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mudah-mudahan diberikan kesabaran ya Ustadz ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah pasti, kenapa lagi? Enggak, saya mau nagih yang tadi. Kan kata Ustadz, kita tuh harusnya iri sama yang lagi konflik. Dengerin. Maksudnya gimana Ustadz? Kita harus iri sama mereka. Mau tahu irinya gimana? Jelasin, silakan guru. Izin Habib dan Nusa Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semuanya, tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Sebenarnya atas manusia itu diberikan kemuliaan, diberikan lahan pahala masing-masing. Ketahuilah, orang-orang yang lagi jihad fisabilillah itu harusnya kita iri sama mereka. Kita harus iri. Kenapa dikatakan iri? Amalan yang setara dengan jihad fisabilillah ada enggak? Seorang sahabat bertanya, ada enggak amalan? Nabi hanya berkata, kalian tidak bisa. Tidak ada yang bisa menyaingi amalan jihad fisabilillah. Ada lagi enggak? Sampai Nabi ditanya 3 kali, adakah amalan yang setara dengan jihad? Karena ketika orang jihad, maka perumpamaan mereka itu sedang berpuasa, sedang sholat, sedang khusyuk membaca ayat-ayat Allah. Itu tidak akan terhenti pahala puasanya, tidak terhenti pahala sholatnya, tidak terhenti baca baca ayat-ayat Allah sampai jihadnya selesai. Jadi mereka itu lagi konflik, lagi masalah, itu dinilai sebagai orang yang lagi jihad, lagi ibadah, lagi sholat, lagi puasa. Itulah hebatnya jamaah. Oh jamaah. Sehingga Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, amal apa yang paling dicintai Allah? Ya. Salah satunya adalah jihad fisabilillah. Masya Allah. Jadi harusnya kita cemburu, ya. Tapi jangan juga berdoa. Baik, terima kasih penjelasannya. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, sekarang saya ngerti kenapa kita sekarang harusnya iri, karena itu adalah pahala yang luar biasa jihad fisabilillah. Masya Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita, Ustaz Syam. Masya Allah, Ustaz Syam mohon izin. Banyak nih di sosial media yang curhat nih mengenai, kok saya tuh ya udah usaha, udah ikhtiar, saya udah sholat malam, belum dapet Emang juga. Sosial media itu tempat curhat ya? Iya, sekarang mah banyak banget yang DM, ngomong, jadi curhatnya di sosial media, pinjam dulu 100 juga ada di sosial media. Biar silaturahmi nggak putus. Benar. Gitu. Tapi ini bicara soal jodoh. Katanya kalau misalnya udah ikhtiar terus jodohnya tetap nggak dapet. Jadi banyak yang udahlah mungkin saya takdirnya mungkin memang nggak ada jodoh di dunia ini. Nah ini gimana sih Ustadz, mohon penjelasannya. Silakan guru. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buka dulu Al-Qur'an surah Yasin ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Berarti ayat ini menunjukkan betapa terpujinya Allah
betapa sucinya Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk pasangan laki-laki dan juga perempuan. Maka dikatakan ada orang hidupnya boleh secapek itu. Secapek apa? Secapek nyari jodoh. Bukannya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan daripada pasangannya masing-masing. Maka dikatakan ruh-ruh itu diibaratkan seperti tentara yang saling berpasangan, yang saling mengenal sebelumnya dan akan menyatu dan saling mengingkari akan berselisih. Maka hadis riwayat Bukhari wa Muslim, berarti ruh kita ini sudah pernah bertemu sebelumnya. Ada ruh yang akan bertemu kembali di alam nyata. Ada ruh yang akan saling mengingkari, bahkan saling mengingkarinya sampai hari kiamat kelak, saling menyalahkan atas apa yang dia lakukan di dunia. Berarti ketika Allah menciptakan kita, Allah juga telah menciptakan pasangan kita. Kalau dikatakan kalau Allah sudah menciptakan pasangan kita, kenapa ada orang yang secapek itu nyari jodohnya, sesulit itu nyari jodohnya? Maka yang pertama, mesti meyakini bahwa jodoh itu rahasia Allah. Beriman bahwa jodoh itu memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar sekeras apapun usaha kita, jodoh itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau sudah ditakdirkan sama Allah maka tidak ada campur tangan manusia. Tentu saja tidak. Ada yang namanya akad nikah. Akad nikah itu harus diucapkan oleh manusia. Ada usaha manusia di dalamnya. Ada yang namanya ngatur dulu, lamaran dulu, ini dulu. Tapi ketika sudah kita ikhtiar maksimal, ternyata batal juga akad nikahnya. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menjaga jodohnya orang lain. Ya, 10 tahun dia pacaran misalnya, 9 tahun dia pacaran, ternyata pacarnya itu menjadi jodoh orang lain, karena takdir Allah seperti itulah. Namun bukan berarti ini untuk membuat manusia tidak berusaha. Salah satu usaha untuk mendapatkan jodoh yang pertama adalah mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan doa itu belakangan. Doa itu senantiasa kita awali segala pekerjaan itu dengan bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah minta sama Allah Subhanahu wa taala, pantaskan diri kita untuk mendapatkan pasangan. Walaupun banyak di antara ulama-ulama yang tidak menikah sampai meninggal dunia. Di antaranya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi bukan tidak mau menikah, Imam Nawawi tidak sempat menikah. Kenapa? Karena saking banyaknya kitab yang beliau tulis, saking banyaknya yang beliau ajarkan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga di usianya 45 tahun Allah Subhanahu wa taala